Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu saudara-saudara, malam ini kita bisa bermuajahah seperti biasa dalam rangka mengadakan obrolan agama malam Ahad. Karena suasananya obrolan, maka monggo boleh disambi kali ngunjuk-ngunjuk kali daharan ringan. Dan malam ini saya menggantikan guru saya, Kiai Haji Dr. Andes Wahid Lasiman. Jadi saya muridnya Bapak Ibu. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk memenuhi permintaan panitia melanjutkan materi yang kemarin, yang terakhir. Sampai pundi Bapak Ibu? Lali nggih. Masih tentang perjanjian Hudaibiyah atau kesepakatan Hudaibiyah, the agreement of Hudaibiyah. Sampai pundi? Dereng kalingan. Seingat saya sampai tokoh-tokoh Quraisy mengirimkan dutanya untuk menanyakan kejelasannya kepada Nabi Muhammad beserta rombongannya niko ajeng umroh nopo perang. Itu ngirim 5 dutanya, mulai dari Hudail, Makros, Hules, Urwah bin Mas'ud, dan yang kelima 40 tentara terbaiknya untuk menculik salah satu sahabat Nabi, kemudian dipukulinya agar mengaku kalau Nabi Muhammad beserta rombongannya akan umroh atau perang. Tapi ternyata 40 tentara terbaiknya justru menjadi tawanan, ditangkap oleh Umar bin Khattab sendirian, tidak bawa senjata, hanya pakai baju ihram, bisa menangkap 40 tentara terbaik orang-orang Quraisy menjadi tawanannya, terus dipajang di depan perkemahan, dirantai. Oleh Nabi dibebaskan, dikembalikan kepada Mekah. Maka di sini sebenarnya sudah jelas kalau Nabi tidak ingin perang. Kalau ingin perang mesti dibunuh semua, dibebaskan. Sebegitu ragunya orang-orang Quraisy, akhirnya gantian Nabi juga mengirimkan dutanya. Awalnya yang diberi tugas adalah Umar bin Khattab, tetapi Umar memberikan usulan bagaimana kalau dikirim orang yang satu suku dengan Abu Sofyan, karena Abu Sofyan ketika itu menjadi pemimpin Mekah. Siapa yang satu suku? Yang satu suku namanya suku Umayyah adalah Utsman bin Affan. Umar tidak membantah, cuma memberikan usulan. Kalaupun Nabi menyuruh Umar, Umar tetap berangkat, cuma resikonya perang. Karena Umar orangnya emosional, perang-perang.
usulannya diterima, berangkatlah Utsman bin Affan menemui Abu Sofyan. Karena satu suku, Utsman diterima dengan baik, bahkan diperintahkan umroh. Ya Utsman, kalau mau umroh silahkan, kamu aman. Apa kata Utsman? Demi Allah, saya tidak akan umroh kalau Nabi belum umroh. Maumu apa? Saya datang ke sini baik-baik, minta izin agar kami bisa umroh. Tidak perang, saya jamin tidak ada perang. Kata Abu Sofyan, kami pertimbangkan. Sekarang kamu tunggu di sini dulu dan jangan keluar dari Mekah sebelum kami putuskan. Jadi musyawarah dulu Abu Sofyan dengan tokoh-tokoh negarawan Mekah. Sementara Utsman bin Affan menunggu jawabannya. Ternyata lama nggak dijawab-jawab dan Nabi menunggu di luar. Suasananya senyap, nggak ada kabar, nggak ada berita. Jangan-jangan Utsman dibunuh. Kalau mau ngirim utusan lagi nanti ditahan lagi. Jadi Nabi menunggu kapan Utsman bin Affan keluar dari Mekah memberikan jawabannya boleh umroh apa tidak. Karena ditunggu lama tidak ada jawaban, akhirnya Nabi mengumpulkan seluruh rombongannya. Satu-satu maju, dipanggil, terus dibaiat. Dibaiat di bawah pohon yang rindang, namanya pohon Ridwan. Kalau panjenengan sekarang tidak haji Pak Bu, di sana sudah ada masjid namanya Masjid Ar-Ridwan. Itu dulu tempat dijadikannya baiat, namanya Baiatul Ridwan, Baiatul Ridwan, Baitul Ridwan, Baiat Ridwan. Jadi kesepakatan Ridwan. Ridwan artinya ridho kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi satu persatu dibaiat, mengulurkan tangannya, salaman sama Nabi, Nabi membaiat satu persatu. Dan orang yang pertama kali dibaiat namanya Abu Sunan Ar-Rusdi. Orang yang pertama kali dibaiat. Semuanya dibaiat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya berjanji, saya berbaiat akan menegakkan agama Islam, menegakkan agama Allah beserta Rasulullah sampai titik darah penghabisan dengan harta jiwa raga. Semuanya dibaiat kecuali 3 orang. Satu, Nabi Muhammad kan yang membaiat, jadi tidak dibaiat malah membaiat. Yang kedua Utsman bin Affan, kan lagi ditahan di Mekah. Dan yang ketiga orang yang bersembunyi di balik onta merah. Tasih kalingan boten bagian pertama kemarin, satu-satunya orang munafik yang ikut Nabi umrah. Asmane sinten Bu? Lupa nggih? Ja'ad bin Qais, itu orang munafik. Tidak ikut baiat, bersembunyi di balik onta merah. Jadi yang dibaiat berarti 1397 orang, satu-satu dibaiat. Selesai baiat, menyebar. Dan Nabi mendatangi satu persatu sahabat Nabi yang sedang menyebar, ada yang duduk di mana, ada yang tiduran di mana. Salah satunya yang pertama kali didatangi namanya Salamah bin Aqwa. Ini sahabat Nabi yang terkenal dengan kecepatan berlarinya ketika perang. Namanya Salamah bin Aqwa. Kata Nabi, ya Salamah, mana baiatmu? Kata Salamah, saya sudah baiat tadi. Kata Nabi, diulangi lagi. Dan ternyata semuanya diulangi semua. Dan itu memang kebiasaan Nabi selalu mengulang untuk memantapkan ragu apa tidak. Bahkan dalam riwayat lain
Seluruh sahabat sejumlah 1397 orang itu mengangkat tangan kanannya terus begini, kayak pas lomba ini kalau Pak, tos apa, jos, wah gitu Pak, semua begini. Kemudian Nabi meletakkan tangan kirinya di atasnya, terus baiat. Kalimatnya sama dengan tadi, demi Allah, dengan nama Allah, kami berbaiat, berjanji hidup atau mati menegakkan agama Islam dengan harta jiwa raga. Itu namanya baiat, sumpah. Maka setelah itu terjadi, sahabat mengatakan, demi Allah, tangan kanan kami semua dibandingkan dengan tangan kirinya Rasul, lebih mulia tangan kirinya Rasul. Dengan kata lain, demi Allah, tangan kiri Rasul lebih mulia daripada tangan kanan kami semua. Ada yang menafsirkan tangan Allah, tangan Tuhan, tentunya tidak bisa ditafsirkan seperti tangan kita. Jadi kalau kita jujur, mestinya kalau kita berucap konsekuen dengan kalimat ini. Karena ada yang menafsirkan tangan Tuhan di atas tangan banyak. Tangan banyak lebih utama daripada tangan sedikit itu. Jadi mestinya kalau sholat idnya yang lebih banyak hari pertama, ya yang pertama. Yang kedua kan hanya 5 negara di dunia. Yang banyak yang hari pertama. Kalau konsekuen dengan ucapannya, tangan Tuhan di atas tangan orang banyak, tangan orang banyak di atas tangan orang sedikit. Ya, kalau mau konsekuen. Kemudian di dalam riwayat lain, Nabi mengangkat tangan kirinya, kemudian dipegang oleh tangan kanannya. Dan Nabi mengatakan, ini baiatnya Utsman bin Affan. Kan Utsman nggak ada lagi ditahan di Mekah. Yang membaiat Nabi sendiri. Ini baiatnya Utsman bin Affan. Maka semua sahabat mengatakan betapa mulianya Utsman bin Affan. Baiatnya saja diwakili oleh Nabi. Nah Bapak Ibu, kenapa Nabi perlu membaiat seluruh sahabat? Di samping Nabi khawatir kalau nanti Utsman dibunuh, ini semua yang dibaiat siap perang, siap menembus Mekah, dan Allah menjanjikan pasti menang, gak mungkin kalah. Allah yang menjanjikan. Nah ketika berbaiat kan suaranya bergemuruh, sampai Mekah itu terdengar, sehingga Mekah gemetar. Ada apa ini? Nabi Muhammad berbaiat dengan pasukannya, dengan rombongannya. Yang kedua, Nabi perlu membaiat karena ada informasi yang sangat penting yang akan disampaikan kepada para sahabat. Informasi apa? Setelah baiat selesai, Nabi mengatakan, seluruh yang hadir di sini di bawah pohon Ridwan tidak akan masuk neraka, masuk surga semua. Coba Bapak Ibu, andaikan sekarang ada orang seperti itu, presiden misalnya, seluruh rakyat Indonesia tidak yang masuk neraka, semuanya surga. Wah senang banget itu. Itu yang mengatakan Nabi Muhammad. Setelah baiat diucapkan, Nabi mengatakan, hari ini yang hadir di sini semuanya tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga kecuali satu orang yang bersembunyi di balik onta merah. Siapa Pak? Ja'ad bin Qais, orang munafik, karena tidak ikut baiat. Jadi Ja'ad ya kaget, wah kok orang itu asalnya nggak mau baiat, orang munafik itu. Dan ada satu kabar lagi yang sangat menggembirakan. Setelah ini ada informasi penting, yaitu perintah
berjihad di negeri Khaybar, dan dipastikan umat Islam menang, menembus Khaybar dan membawa seluruh rampasan perang sejumlah 18 saham untuk 300 jamaah yang menggunakan kuda 2 bagian, sedangkan jalan kaki 1 bagian. Semuanya mendapat, sudah dijamin masuk surga, tidak masuk neraka, menang di perang Khaybar. Padahal belum terjadi perang, tapi Allah mengabarkan besok yang hadir di sini, yang berangkat perang ke Khaybar, yang tidak hadir tidak boleh ikut, dan pasti menang, lalu mendapat harta rampasan perang. Wah, itu kalau dibagi kayak mendadak semua, Pak. Itu informasi yang penting itu. Karena baiatnya bergemuruh, orang Mekah dengar. Nah, kemudian orang Mekah mengirim 1 utusan lagi, namanya Suhail bin Amru. Begitu Suhail bin Amru keluar dari Mekah, Nabi mengatakan, kalau bahasa kita, barakallah, mudah-mudahan Allah memberkati dan ada jalan perdamaian. Karena nggak jadi perang. Mungkin karena Mekah takut melihat Nabi berbaiat, suaranya bergerumun, Mekah mengirimkan dutanya namanya Suhail bin Amru. Maka bertemulah di dalam 1 tenda, 1 perkemahan, Suhail bin Amru dengan ditemani 1 orang rekannya bernama Makras. Tapi Bapak Ibu, sampai kondisi demikian pun orang Mekah tetap menunjukkan kesombongannya, Pak. Padahal di dalam tenda perjanjian Hudaybiyah orang Mekah hanya 2 orang, Suhail bin Amru dan Makras. Sedangkan dari kalangan Muslim ada 8. Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan 1 lagi istri Nabi yang namanya Ummu Salamah. Kebetulan ikut. Di tenda perjanjian Muslimnya 8, kafirnya 2. Allah sudah menjanjikan andai saja perang pasti menang, tidak akan kalah. Tetapi Allah tidak mengizinkan perang dan Nabi Muhammad terima ngalah. 8 orang mengalah bukan berarti kalah, Pak. Tapi 2 orang kafir ini tidak tahu, maka dengan kesombongannya menunjukkan keangkuhannya. Ketika disebutkan poin-poin perjanjiannya, dengan angkuhnya 2 orang ini mendikte Nabi Muhammad begini. Ya. Saya sebutkan poin-poin perjanjian yang harus disepakati oleh Nabi Muhammad yang membuat orang Mekah. Poin pertama, umat Islam tahun ini batal umroh, jadi harus pulang ke Madinah. Poin kedua, umat Islam boleh umroh tahun depan. Tahun depan berarti bisa entah kapan, yang penting tahun depan. Poin ketiga, kalau tahun depan umroh hanya diperbolehkan 3 hari, tidak boleh lebih. Dan hanya umroh, tidak boleh dagang, tidak boleh studi, tidak boleh wisata, apalagi perang. Hanya umroh 3 hari. Poin yang keempat, tidak boleh membawa senjata, peralatan perang tidak boleh. Hanya boleh membawa beberapa pedang saja, dan pedangnya harus disarungkan. Ada sarungnya, Pak, dan dikalungkan di leher onta atau kuda, kendaraan tunggangannya, bukan diselempangkan di pundak kanan.
Jadi untuk menunjukkan bahwa umrohnya benar-benar umroh, tidak perang. Ini poin keberapa, Pak? 4 ya. Poin kelima, kalau membawa hadyu, hewan kurban disembelih, tidak perlu diberikan kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah tidak akan menerima hadyu, silakan diberikan kepada orang lain. 5 ya. Poin ke-6, kedua pihak boleh menjalin kerjasama dengan suku manapun. Makanya di perjanjian ini ada 2 suku. Ada satu suku yang memihak Nabi, namanya suku Khuza'ah. Yang satu lagi suku memihak Mekah, namanya suku Bakr. Kebetulan suku Khuza'ah dan Bakr itu sering tempur, Pak, sering tarung. Ini hadir di perjanjian. Yang Khuza'ah bersekutu dengan Nabi, yang Bakr bersekutu dengan Mekah. Nah, kedua pihak boleh bersekutu dengan negara manapun, dengan suku manapun boleh. Dan sebaliknya, poin 7-nya dan sebaliknya. Nah, sekarang poin ke-8 ini poin yang paling penting, Pak. Poin yang ke-8, kalau ada orang Mekah masuk ke Madinah tanpa izin walinya, maka orang Madinah harus mengembalikan ke Mekah. Poin 9 ini juga penting. Kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan ke Madinah. Ore toh? Saya ulangi ini, yang nomor 8. Kalau ada orang Mekah masuk Madinah, maksudnya masuk Islam, tanpa izin walinya yang di Mekah, maka orang Madinah harus mengembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah ke Mekah, berarti murtad, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan ke Madinah. Nah, ini poin yang ke-9. Dan poin yang terakhir, poin yang bagus ini, Pak. Perjanjian gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Jadi ada 10 poin ya. Nah, Bapak Ibu, kita mencoba memahami hadir ketika perjanjian. Bayangkan saja kalau kita hadir seperti apa. Ulama sejarah menafsirkan ketika membacakan perjanjian-perjanjian ini, suasananya, Pak, Nabi begitu cepat menjawab iya setuju, iya setuju, iya setuju. Ada apa ini? Orang kafir tidak tahu. Tahunya poin 1 menang, poin 2 menang, poin 3 menang. Karena Nabi ya setuju, ya setuju, ya setuju. Nabi mengalah itu loh, tanpa dipikir. Kalau yang perjanjian kita kan mesti mikir sih, tak pikir 1, 2. Nabi enggak, ya setuju, ya setuju, cepet banget. Ternyata Nabi mengincar poin-poin yang belakang, poin 8, poin 9, 10. Jadi poin 1 sampai 7 biar lancar, ya setuju. Jadi membuat orang kafir lalai, orang mikir dan melaju dengan cepat 1, 2, 3 sampai 10. Nabi mengincar 3 poin yang terakhir. Nomor 1, 7 orang dipikir. Nah, itulah gambaran betapa sombongnya orang Mekah yang merasa menang di dalam perjanjian itu. Allah juga mengatakan, Pak, di dalam surat Al-Fat, bukan kemenangan orang Mekah. Jadi orang Mekah menyangka menang dalam perjanjian, bukan, kata Allah, bukan. Mereka saja tidak tahu karena mereka tahunya sombong. Tapi Allah lah yang menetapkan hati Nabi Muhammad beserta para sahabat tetap tenang menghadapi perjanjian seperti itu. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu.
Ini tadi baru disebutkan ya, belum ditulis. Maka Nabi menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tulis perjanjiannya. Lalu Ali menulis. Nabi mendikte, Bismillahirrahmanirrahim, ditulis oleh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai, Suhail bin Amru, utusan orang Mekah, tidak setuju. Saya tidak setuju. Ada apa? Kata Suhail, saya tidak kenal siapa Ar-Rahman itu. Itu dukun dari mana itu? Dengan kesombongannya mengatakan kalau Ar-Rahman itu dukunnya Nabi Muhammad. Saya nggak setuju dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di dalam surat Al-Furqan, Pak. Surat ke-25 ayat 60. Kalau orang Mekah tidak tahu Ar-Rahman itu siapa. Padahal Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih. Kata Nabi, ya Ali, hapus. Ali bilang, demi Allah ya Rasul, saya tidak berani menghapus tulisan Ar-Rahman. Ini Ali, Bu, orang yang akidahnya tinggi, tulisan Ar-Rahman saja tidak berani menghapus. Kata Nabi, mana tulisannya Ali? Tunjukkan, sini saya hapus. Dihapus oleh Nabi. Kan di atas kulit onta dihapus, dibakar itu dihapus. Lalu diganti apa? Kata Suhail, ganti saja dengan kalimat Bismillahi Allahumma, dengan namamu ya Allah, ya Allah. Kata Nabi dalam hati, podo wae. Ora dong. Suhail enggak dong, jadi kan podo. Bismillahi Allahumma, dengan nama Allah, ya Allah. Apa dah tapi? Ora dong. Ora dong ini sombong niku lho. Terus Nabi perintahkan Ali lagi, ya Ali tulis. Perjanjian ini disepakati oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amru. Tulis sama Ali. Suhail protes, tidak setuju. Kenapa? Sampai hari ini saya tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi nggak mau Pak pakai Muhammad Rasulullah, nggak mau. Kata Nabi, ya Ali dihapus. Kata Ali, demi Allah, saya tidak berani menghapus Rasulullah. Orang yang akidahnya kuat, Pak, padahal cuma tulisan loh. Rasulullah suruh menghapus, yang nyuruh Nabi, Ali nggak mau, Pak. Demi Allah, saya tidak mampu menghapus kalimat Rasulullah. Itu Ali. Bagaimana dengan kita sekarang? Orang-orang Swedia sampai hari ini masih rame-rame membakar Quran, membakar tulisan Allah, membakar tulisan Muhammad Rasulullah dengan kesombongannya. Saya nanya sama anak saya yang kebetulan di Swedia, kenapa dibakar? Alasannya di sana Pak, Quran ini podo karo buku dan dimaklumin, jadi dibolehkan membakar Quran. Nah, terus saya bilang, berarti saya boleh membakar Injil, kan bodoh kita. Tapi di sana, kalau di sini jadi masalah nanti. Ngarep bakar ning kono. Nah, oke, kembali ke masalah ini. Ali tidak berani menghapus. Nabi demi cintanya pada perdamaian akhirnya menghapus atas izin Allah. Mana Ali tulisannya? Ini ya Rasul, dihapus oleh Nabi demi cinta perdamaian. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan Islam kejam, Islam teroris, Islam suka berperang, nggak ada alasan. Contohnya Nabi Muhammad cinta pada perdamaian. Padahal Allah mengatakan, andai saja berperang menang Pak, pasti menang. Allah berjanji di dalam surat Al-Fat sudah disebutkan. Tapi Allah nggak mengizinkan perang, Allah mengizinkan Muhammad ngalah saja demi perdamaian. Wes kurang apa umat Islam? Allah mengizinkan untuk menghapus nama Rasulullah. Terus diganti, perjanjian ini disepakati oleh Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amru.
ganti. Ngalah Pak Nabi Muhammad. Nah, kemudian mulai ditulis 1 sampai 10 poin. Begitu akan ditulis, tiba-tiba ada keributan di luar kemah, di luar tenda. Yang di dalam tenda kan ada 10 orang, 2 orang kafir, 8 muslim. Ketika hendak ditulis di luar tenda terjadi keributan. Ada anak laki-laki namanya Abu Jandal. Sinten Pak? Jandal. Ada L-nya. Nah, Abu Jandal kan ini Abu Jandal, nggak pakai jepit. Abu Jandal ternyata anaknya Suhail bin Amru, tokoh kafir yang membuat perjanjian. Abu Jandal datang. Jadi ternyata Pak, ketika Suhail bin Amru berangkat, itu Abu Jandal ditahan di rumah, diikat, dibelenggu, dirantai tangannya oleh Suhail bin Amru. Tujuannya biar tidak ikut, karena ternyata Abu Jandal muslim. Anaknya sudah Islam, bapaknya masih kafir. Anaknya tidak boleh ikut, ditahan di rumah, dibelenggu pakai rantai, lepas, ucul, nyusul, mendengar kalau Nabi datang hendak umroh, lalu ingin ikut Nabi. Di luar tenda berteriak-teriak, "Ya Rasulullah, saya sudah Islam, bawa aku ke Madinah ya Rasulullah." Karena berteriak-teriak, ditangkap oleh rombongannya Suhail bin Amru, diseret-seret oleh bapaknya sendiri, dimasukkan ke dalam rombongannya. Karena diseret-seret, tambah keras teriakannya. Bahkan teriakannya begini Pak, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tega membiarkanku? Tidak ada yang menolongku. Kalau caranya begini, saya bisa kafir lagi nih." Kan udah masuk Islam Pak, karena nggak ada yang menolong, ini saya bisa kafir lagi nih kalau nggak ada yang menolong. Bawa aku ya Rasulullah agar aku bisa ikut hijrah ke Madinah. Nabi nggak bisa berbuat Pak. Kenapa? Nabi mau menolong. Suhail bin Amru mengatakan, "Ya Muhammad, ingat perjanjian." Kata Umar, perjanjian belum ditulis, baru dibacakan. Sing bener pun Ibu. Ternyata Pak, tradisi orang Arab, orang Islam sebenarnya, termasuk kita, walaupun belum ditulis, sudah diucapkan, sudah sah menjadi perjanjian. Maka ketika Nabi Muhammad hendak menolong Abu Jandal, Nabi Muhammad gak bisa nolong. Suhail mengatakan, "Ya Muhammad, ingat kesepakatannya." Iya, gak bisa nolong. Walaupun Umar mengatakan perjanjian belum ditulis, baru dibacakan. Kan baru nulis Bismillahirrahmanirrahim sama itu, poinnya belum ditulis. Kata Umar, perjanjian belum ditulis. Tapi kata Suhail, sudah menjadi kesepakatan. Maka Nabi tidak bisa menolong, walaupun ada orang Islam disyarat-syarat oleh orang kafir. Lalu Umar mengatakan, darahnya orang kafir halal untuk dibunuh. Umar bilang seperti itu sambil mengacungkan pedang kepada Abu Jandal. Maksudnya Umar, Abu Jandal supaya megang pedangnya. Jadi gini, Umar, Abu Jandal dipegang pedangnya, tusuk bapakmu yang kafir. Karena boleh, halal. Ya. Darahnya orang kafir najis, bahkan lebih najis daripada anjing, boleh dibunuh. Tapi yang bunuh Abu Jandal, anaknya harusnya. Kan Umar nggak boleh, karena sudah terikat kesepakatan. Nabi Muhammad juga tidak boleh, sudah terikat perjanjian. Yang boleh bunuh Abu Jandal, karena Abu Jandal nggak terikat perjanjian, karena baru datang, kan nggak tahu kalau ada perjanjian, karena baru datang. Maka Umar bilang, ini tangkap pedangnya, tusukkan ke bapakmu. Tapi Abu Jandal nggak paham gitu loh. Umar cuma bilang,
darahnya orang kafir najis, bahkan lebih najis daripada anjing pakai pedang. Nah, karena Abu Jahal nggak paham, jadi ya nggak tahu. Nek kalau paham, pedangnya diminta ditusukkan ke bapaknya, tapi nggak paham gitu loh. Akhirnya yang terjadi ya Abu Jahal tetap diseret-seret ke rombongannya Suhail, ditahan lagi di rumahnya. Itu suasana Bapak Ibu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Melihat 10 poin, ditambah lagi keangkuhannya orang-orang Mekah, seolah-olah orang-orang Mekah menang. Dan para sahabat Nabi memaklumi kalau umrohnya batal, harus segera pulang. Nabi menerimanya. Tapi Umar bilang, ya Rasulullah, mumpung Suhail bin Amr belum pulang, masih menunggu, kan masih nungguin sampai rombongan Nabi Muhammad pulang ke Madinah. Kata Umar, mumpung Suhail belum pulang, Umar bilang kepada Nabi, kita perang saja yuk, ngejak perang itu. Ya Rasul, bukankah kita pada posisi yang benar? Benar. Bukankah orang Mekah pada posisi yang salah? Iya. Kita perang ya Rasul. Umar ngejak perang itu. Kata Nabi, Allah belum mengizinkan. Lalu Umar mendekati Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bukankah kita pada posisi yang benar? Benar. Bukankah mereka pada posisi yang salah? Iya. Kita perang saja yuk, ngejak perang. Yang dijak Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, ini Rasulullah. Di mana beliau menampakkan telapak kakinya, disitulah kebenaran. Allah selalu ada. Jangan membantah. Kita nurut saja. Baru Umar lega setelah dinasihati oleh Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan kepada semua rombongannya, mari kita pulang ke Madinah, lepas baju ihram kalian semuanya, ganti baju biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua rombongannya tidak ada yang mau bangun, duduk semua. Suruh ganti baju, nggak mau. Ini bukan membantah Pak, tetapi ternyata rombongannya Nabi Muhammad masih berharap akan turun ayat tentang jihad perang. Jadi nggak mau pulang, pengennya perang. Pripun Bapak Ibu, kalau yang ditawari jenengan umroh sampai di Mekah ditolak, suruh pulang, jenengan pulang atau perang? Perang jawab. Sahabat Nabi suruh pulang nggak mau, pengennya perang. Tapi Allah tidak mengizinkan. Nabi memerintahkan ganti baju, nggak ada yang mau. Bukannya membantah, ini pengen perang. Tapi Allah nggak mengizinkan. Sampai Nabi wajahnya merah, kemudian masuk tenda dan bertemu dengan istrinya Ummu Salamah, mengatakan, ya Rasulullah, boleh aku berikan saran? Silakan. Lalu Ummu Salamah memberikan saran, tidakkah engkau dulu ya Rasulullah yang melepas baju, ganti baju biasa? Oh, saran yang bagus. Maka Rasul keluar dari tenda, Rasul ganti baju di hadapan para sahabat. Sahabat melihat semua, maka sahabat sudah tidak ada harapan lagi buat jihad. Umroh batal, lepas semua pakaian ihram, ganti baju biasa. Nabi panggil tukang cukur, lalu dipotong rambutnya. Melihat Nabi memotong rambutnya, semuanya berlomba-lomba memotong rambut sampai ada yang berdarah-darah. Nah, ahli tafsir menjelaskan mereka memotong rambut sampai berdarah-darah karena satu, mungkin ada yang kesal karena umrohnya batal, karena kecewa. Yang kedua, takut kalau nanti azab turun.
Itulah para sahabat Bapak Ibu. Kalau tidak taat pada Nabi, takutnya bukan main kalau azab turun. Bagaimana dengan kita yang mungkin ketaatannya jauh dengan para sahabat, tapi kayaknya tidak takut dengan azab turun. Bahkan azab sudah turun pun kadang kita nggak terasa kalau itu azab, etel aja itu. Padahal azab turun. Itu ketaatan para sahabat, berlomba-lomba mencukur rambut sampai ada yang berdarah-darah. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalau kita batal umroh, batal haji, ganti ihram, ada yang menyembelih hadyu, ada yang potong rambut, dan disunahkan gundul. Jadi bagi yang selesai haji umroh tidak perlu malu kalau potong gundul, harus bangga. Karena ada sunnahnya. Itu baru berkorban rambut. Suatu saat Allah minta korban darah, harus kita serahkan kepada Allah. Kan semuanya titipan itu. Rambut saja kenapa cuma dipotong separuh, cuma diambil 3. Gundul itu sunnah. Dan kalau gundul kan malah mudah toh Pak. Ning Pak Fadil malah gampang nih gundul itu daripada sithik-sithik itu. Tapi yang ibu-ibu tidak boleh gundul. Ibu-ibu ya 3 helai rambut saja ya. Ketika Nabi mengatakan tentang gundul, sahabat bertanya sampai 3 kali, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, betapa besar pahalanya orang yang gundul. Berapa pahalanya? Sejumlah rambut yang dipotong. Berarti semakin gundul, semakin banyak rambut yang dipotong, semakin banyak pahalanya. 3 kali Pak Nabi menjawab. Setelah sahabat tanya lagi, baru yang tidak gundul akan mendapatkan rahmatnya. Jadi boleh tidak gundul, tapi sunnahnya gundul. Oke, Nabi pulang dengan para sahabat rombongan umroh yang gagal. Di tengah jalan kehabisan air ya, kehabisan air macam-macam. Padahal butuh untuk minum, butuh untuk wudhu. Sudah tiba waktunya sholat asar. Sumur-sumur yang waktu Nabi berangkat sudah berisi air, kering lagi, kering lagi. Kan waktu berangkat juga kering. Kemudian dengan mukjizatnya Allah pancarkan air lagi dengan anak panah Nabi yang ditancapkan di dasar sumur, sehingga airnya deras, dingin, segar, pH-nya tinggi itu ya, aqua kalah itu, le mineral kalah. Nabi pulang kering lagi. Maka Allah memberikan mukjizat lagi dengan cara dikeluarkan lagi air yang dari dasar sumur. Dan ketika Nabi berwudu, air yang di dalam ember itu sudah dijaga oleh para sahabat yang jumlahnya 1.300 lebih. Kata Nabi, ada apa ini? Kata para sahabat, ya Rasul, kami semua sedang menunggu air yang ada di ember itu. Begitu engkau selesai wudu, kami berebut ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tangan kanan Nabi mencelupkan ke dalam embernya, kemudian diangkat, dan dari sela-sela jarinya memancar air yang sangat deras. Maka seluruh sahabat dengan embernya masing-masing nadai, maka terpenuhi semua kendi-kendinya, onta kudanya bisa minum semua. Itu mukjizat ketika Nabi pulang. Gagal umroh, tapi Allah berikan mukjizat air yang sangat banyak. Saya cuma bayangkan aja Bu, kalau kita hadir ketika itu, melihat keajaiban luar biasa. Asar pulang ya. Di tengah jalan turun wahyu, surat Al-Fat. Ada 29 ayat. Tidak perlu saya baca semua nggih, waktunya kurang. Satu saja dulu, ayat yang pertama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah berikan kemenangan yang nyata, kemenangan yang benar-benar menang. Ketika ayat ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat mengatakan, "Selamat ya Rasulullah, selamat ya Rasulullah, Anda menang, Anda menang." Ini kan nggak masuk akal panggil. Wis gagal umroh batal, turun ayat, Allah telah memberikan kemenangan yang benar-benar nyata. Sahabat menyatakan, "Selamat ya Rasulullah, kemenangan buat Anda." Bagaimana dengan kami? Kata para sahabat. Ayat yang kedua menjelaskan, kemenangan untuk sahabat adalah Allah akan memasukkan semuanya ke dalam surga. Nah, ini yang namanya sakinah. Besok nih kalau ada waktu saya jelaskan. Tinggal 5 menit saya sampaikan ada satu peristiwa lagi. Begitu Nabi sampai di Madinah dengan para rombongannya yang gagal umroh, tiba-tiba terdengar berita ada seorang muslim tapi pembunuh tapi muslim, gendo pak, gendo muslim, begal muslim ya, yang ditahan di Mekah lepas, ditahan di penjara lepas, namanya Abu Basir. Lepas lari ke Madinah. Bayangkan Pak, dari Mekah lari ke Madinah, lari itu dikejar oleh 2 sipir, 2 penjaga tahanan orang Mekah, orang kafir. Sampai di Madinah ketemu Nabi. Abu Basir mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hijrah ke Madinah, tolonglah aku ya Rasulullah, selamatkan aku." Orang kafir 2 ini datang di Madinah ketemu Nabi. Abu Basir juga ada. "Ya Muhammad, ingat perjanjian. Kalau ada orang Mekah masuk ke Madinah, orang Madinah harus mengembalikan ke Mekah." Poin berapa tadi Pak? Poin 7. "Ya Muhammad, ingat perjanjian." Apa kata Nabi? "Ya, saya tetap pada perjanjian." Maka saya kembalikan. Abu Basir dikembalikan kepada orang Mekah. Abu Basir mengatakan, "Ya Rasulullah, tolonglah aku. Kenapa engkau biarkan aku? Aku bisa kafir lagi nih." Ya kayak Abu Jahal tadi. Nabi nggak bisa nolong, mengalihkan. Nabi cuma mendoakan, "Ya Abu Basir, sabarlah. Insya Allah besok kamu dengan kelompokmu orang-orang lemah akan bahagia." Kalimatnya sama dengan Abu Jahal tadi Pak, ketika diseret-seret Nabi juga cuma mendoakan. Maka Abu Basir dibawa lagi oleh 2 sipir Mekah. Tapi ketika perjalanan pulang, ketika istirahat di Dzul Hulaifah, mikotnya haji orang Madinah di Bir Ali, namanya Dzul Hulaifah, istirahat, Abu Basir sempat membunuh salah satu sipirnya dibunuh. Kan memang Abu Basir juga pembunuh, ini muslim itu loh Pak. Salah satu dibunuh karena sipir yang satu lihat temannya dibunuh, yang sipir ini malah lari Pak. Lalu dikejar Abu Basir, mau dibunuh. Jadi tadi Abu Basir dikejar-kejar mau dibunuh, sekarang Abu Basir ngejar-ngejar mau bunuh. Karena yang satu udah dibunuh, yang satu lari dikejar. Dan anehnya sipir ini larinya tidak ke Mekah, ke Madinah. Kan harusnya larinya ke Mekah, larinya ke Madinah. Bersembunyi di masjid. Dikejar Abu Basir masuk masjid mau bunuh orang kafir tadi ya. PKI nunggu masjid gitu. Dikejar oleh Abu Basir. Ketemu Nabi Muhammad. Ditolong oleh Nabi Muhammad. Kata sipir tadi, "Muhammad, ingat perjanjiannya. Harus mengembalikan ke Mekah." Poin 7 ya. Nabi mengatakan, "Saya sudah menepati janji. Kan tadi udah tak kembali ke Abu Basir.
Tapi dia akan membunuhku. Ya salahmu sendiri, kenapa lepas? Kan saya sudah kembalikan. Nah kalau sekarang Abu Basir lepas mau membunuh kamu, urusanmu sendiri, karena saya sudah kembalikan tadi. Tapi dengan kebaikannya Nabi menyelamatkannya. Jadi orang kafir ini tidak dibunuh, disuruh pulang ke Mekah. Abu Basir ngotot mau tinggal di Madinah. Kata Nabi, jangan, saya sudah terikat perjanjian. Tapi kalau saya ke Mekah nanti dibunuh. Ya terserah kamu kemana, yang penting tidak di Madinah. Kata Abu Basir, bagaimana kalau saya pergi ke negeri lain? Silakan. Maka Abu Basir lari masuk di satu wilayah namanya daerah Is. Kalau di sini seperti Wonosari, Pak, Gunung Kidul. Itu daerahnya subur, banyak pegunungan, banyak tanaman, pohon buah, tapi nggak ada penghuninya. Jadi Abu Basir sendirian di Gunung Kidul, Pak Ranowo menurut dewean. Daerahnya seperti itu. Nah, yang sipir tadi kan pulang. Cerita kalau Abu Basir sekarang menempati di satu daerah namanya Is. Apa pekerjaan Abu Basir? Karena sendirian, nggak punya pekerjaan, dulunya pembunuh, maka pekerjaannya tiap hari menghadang siapapun yang lewat di daerah Is, khususnya orang-orang Mekah. Orang Mekah lewat begal, orang lewat kelede, rampok, diminta makanannya, diminta hartanya, kambing diminta kambingnya, sendirian loh Pak. Berita ini tersebar sampai ke Mekah, didengar oleh Abu Jandal yang ditahan oleh bapaknya namanya Suhaib bin Amru. Abu Jandal lepas, dirantai Pak, lepas, lari nyusul Abu Basir. Di sana bergabung Abu Basir sama Abu Jandal. Tadi Abu Basir sendirian berani merampas orang Mekah lewat. Sekarang berdua sama Abu Basir, maka yang dirampas lebih banyak lagi. Sudah mulai berani merampas kuda, merampas onta. Dan beritanya terdengar lagi sampai ke Mekah. Ternyata di Mekah, Bu, banyak orang-orang beriman, orang Islam, tapi tidak berani apa-apa. Karena kalau hijrah ke Mekah harus dikembalikan lagi ke Mekah toh. Kalau ke Madinah harus kembali lagi toh. Tapi dengar berita kalau di daerah Is ada dua orang berkuasa, Abu Basir dan Abu Jandal, maka orang-orang yang beriman di Mekah do nyusul, Pak. Lari bergabung sampai jumlahnya 70 orang. Waktu Abu Basir sendirian sudah merepotkan, bergabung sama Abu Jandal merepotkan orang Mekah lagi. Sekarang jadi 70 Pak, coba. Padahal kalau 5 orang saja itu mampu menghadang satu kabilah. Satu kabilah biasanya membawa 10 onta. Ini 70 orang yang dirampas tentu bisa ratusan onta itu. Sehingga Mekah sudah mulai kerepotan. Repot itu. Berita berkuasanya Abu Basir dan Abu Jandal ditambah punya pasukan 70 terdengar di seluruh Jazirah Arabia. Dan ternyata Pak, di seluruh Jazirah Arabia banyak orang beriman yang kecewa karena gagal umroh ingin berjihad. Di Mekah pintu jihad tertutup, Nabi melarang jihad. Pintu jihad terbuka di daerah Is yang dipimpin oleh Abu Basir dan Abu Jandal. Maka banyak orang-orang suku Arab di luar ingin bergabung dengan Abu Basir dan Abu Jandal untuk berjihad. Maka bergabunglah menjadi 300 orang. Tambah lagi Pak. Wah, 300 orang itu sudah hampir sama dengan pasukan perang Badar. Perang Badar 313 mampu mengalahkan 1000.
Sekarang daerah ini dikuasai 300 orang, pimpinannya Abu Basir dan Abu Jandal sudah mulai berani menyerang, Pak. Tidak cuma di luar menghadang orang lewat, tapi menyerang daerah-daerah di sekitar Mekah, nyerang Khuza'ah, nyerang Bakr itu, sehingga orang-orang Mekah kewalahan. Akhirnya pimpinan Mekah Abu Sofyan datang ke Madinah menemui Nabi. Ya Muhammad, aku menuntut hak rahim atasku. Apa maksudnya? Saya minta dibatalkan perjanjiannya. Minta dibatalkan, Pak. Buat sendiri minta dibatalkan. Ada poin yang ingin dihapus. Poin yang mana? Yang 7. Tadi kan poin 7, kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Ternyata merepotkan. Abu Sofyan minta perjanjian yang poin ini dihapus. Oleh Nabi dihapus, ya, di atas kulit onta dibakar itu. Dihapus nggih? Nah, setelah dihapus, Nabi memanggil Umar. Ya Umar, kalau bahasa kita, ingat gak dulu kamu mengatakan, kenapa kita menghinakan diri ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak hina kan? Kita tidak terhina. Tapi justru orang Mekah datang ke sini memohon minta dibatalkan perjanjiannya. Siapa yang terhina? Orang Mekah kan kita menang. Itu baru poin 7, Pak, sama poin 8. Tak tambah dikit nggih, tanggung nggih. Poin yang ke-10, Pak, luar biasa. Perjanjian gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Jadi 10 tahun tidak ada peperangan. Kalau tidak ada peperangan, apa yang dilakukan Nabi, Pak? Dakwah. Ternyata dakwah tanpa perang, wah, leluasa sekali, aman, dilindungi oleh perjanjian Hudaybiyah. Karena kalau perang menghalangi, seluruh Jazirah Arabia akan mengutuk perjanjian itu. Jadi dilindungi, Nabi bebas berdakwah. Karena selama ini ternyata ketika Nabi dakwah yang menghalang-halangi adalah orang Mekah. Karena ada gencatan senjata, Nabi bebas dakwah. Dan luar biasa, Bu. Luar biasa. Tahun terakhir kenabian, 3 bulan sebelum Nabi wafat, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, tanggal 24, Nabi berangkat haji wada di hari Jumat selepas sholat duhur. Selepas sholat duhur, Nabi membawa 40.000 orang untuk melaksanakan haji wada. Sepanjang jalan takbir, talbiyah, Allahumma la baik la syarikalah. Sampai di Hulaifah itu menjadi 90.000. Padahal jaraknya Jogja Sleman, Pak, Jogja Tempel. Dari Jogja 40.000, dari Madinah 40.000, sampai di Sleman, sampai di Hulaifah menjadi 90.000. Tambah berapa, Pak? 50.000. Hanya dengan takbiran tambah 50.000. Habis maghrib, habis isya, tambah lagi menjadi 120.000. Besok pagi ketika duha hendak ke Mekah, tambah lagi yang masuk Islam menjadi 140.000. Pagi sampai pagi lagi dari 40.000 menjadi 140.000. Kalau saya singkat, dari perjanjian Hudaybiyah 1400 haji wada dalam waktu 2 tahun berarti itu menjadi 140.000. Kalau dulu ada MLM, Pak, Nabi itu upline yang hebat. Dalam waktu 2 tahun, belum sampai 10 tahun, mampu mendapatkan downline 140.000. Bayangkan, tadinya cuma 1.400 pas perjanjian Hudaybiyah. Ketika haji wada 140.000. Berapa kali lipatnya itu? 1.400 menjadi 140.000. Wah, itu downline yang sangat banyak. Kalau yang bisnis Nabi hebat itu. Itu manfaat dari perjanjian Hudaybiyah. Maka benar kalau Allah mengatakan inna fatahnaka laka fatham mubina. Ini kemenangan yang benar-benar menang.
yang orang Mekah tidak menyangka, tetapi ternyata kemenangan bagi umat Islam. Allah berikan ketenangan di dalam hatinya tanpa berperang. Demikian Bapak Ibu, sampai di sini terjadinya kesepakatan Hudaybiyah. Dan nanti dengan pasukan sejumlah 140.000, Nabi kembali ke Mekah. Kembalinya kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah. Mekah kembali di tangan Nabi tanpa perang. Bahkan Khalid bin Walid, pemimpin 3.000 orang kafir tadi, masuk Islam. Abu Sufyan, pemimpin Mekah, juga masuk Islam. Insya Allah kapan-kapan akan kami sampaikan. Sampai di sini dulu tentang peristiwa Hudaybiyah. Allah gambarkan semua